Kali ini kita akan mengimplementasikan scheduling seperti yang telah dibahas sebelumnya dengan menggunakan modul Q yang sudah kita punya, gitu ya. Oke, pertama kali adalah kita buat fungsi inputan dulu untuk menginputkan semua task dan waktu yang dibutuhkan masing-masing task tadi. Oke. Misalkan kita beri nama input task, kemudian variabel parameternya adalah number of task-nya. Oke. Karena di dalam task ini kita punya nama task, kemudian kita punya waktu, variabel waktu ini, kemudian kita juga punya variabel waktu total. So untuk meringkas 3 kebutuhan, yaitu nama task, waktu, dan waktu total, kita buat dictionary-nya dengan key sama dengan nama task. Oke, kita define dulu dictionary-nya. Oke, kemudian kita inputkan. Oke, pertama kita inputkan nama task-nya terlebih dahulu. Kita simpan di nama, misalkan input nama task, kemudian waktu. Karena kita butuhnya itu berupa integer, jangan lupa di convert ke dalam integer karena default dari return value input itu berupa string. Waktu task. Oke. Kemudian kita masukkan ke dalam dictionary yang kita punya dengan key berupa nama dan isinya adalah waktu. Karena waktu yang kita simpan itu nggak hanya waktu proses atau waktu task, tapi juga waktu total, maka kita buat list. Jadi ada list karena ada 2 data di situ. Kita punya waktu dan kita punya total. Jadi list yang bagian kedua ini atau list yang ke-1 ini adalah menyimpan waktu total. Karena masih belum dihitung, totalnya sama dengan 0 inisialisasi. Oke, kita returnkan tasknya. Oke, kita jalankan sekarang. Task sama dengan input task. Misalkan 3 sama dengan contoh pada video sebelumnya. Nama task adalah A, waktu tasknya adalah 542, 5, B, 4, C, 2. Oke, kita print isi dari variabel task. Oke, ini kita punya proses A, waktu yang dibutuhkan A adalah 5, kemudian totalnya karena belum dikerjakan apa-apa, totalnya masih 0, kemudian B, waktu prosesnya adalah 4, karena belum dikerjakan apa-apa, totalnya juga sama dengan 0, dan seterusnya. Oke, berikutnya ya, kita buat function schedulingnya. Misalkan kita beri nama scheduling. Kemudian parameternya adalah waktu prosesornya atau waktu yang dimiliki oleh si resource sharing. Kita kasih nama limit time-nya. Kemudian data task yang kita lakukan penjadwalannya. Oke. Pertama kali adalah kita masukkan semua data task ini ke dalam queue. Ini kita masukkan ke dalam queue. Kita create queue-nya terlebih dahulu, misalkan task queue sama dengan create queue. Kemudian kita masukkan, yang kita masukkan namanya aja, key-nya aja di sebelah sini. For nama in task key and queue. And queue, nama queue-nya yang kita masukkan adalah nama. Kita lakukan print untuk ngecek saja.
Oke, kita panggil. Misalkan 3 waktu prosesornya, kemudian tasnya adalah tadi kita simpan di variabel tas. Gitu ya. Ini adalah queue kita. Jangan bingung, yang sebelah sini adalah bagian rear, front. Jadi A ini terletak di bagian front. Kemudian yang di C ini adalah di bagian rear. Karena modul kita, modul queue bikinnya yang sebelah sini adalah front, yang sebelah sini adalah rear. Tapi di ilustrasi kita di video sebelumnya, yang sebelah sini adalah front, yang sebelah sini adalah rear. Nggak usah bingung ya. Oke, berikutnya adalah kita lakukan penjadwalan. Tas kita. Kita lakukan penjadwalan, kita lakukan iterasi ini sampai kapan? Sampai queue-nya sudah habis, gitu kan? Ini makin lama makin habis kan queue-nya. Oke, while not is empty task queue. Oke. Berikutnya adalah kita lakukan dequeue terlebih dahulu. Si A kita dequeue, gitu ya. Si A kita dequeue, bukan hanya ahli, semua data yang terletak pada posisi front kita dequeue. Misalkan kita simpan ke dalam variabel temp. Oke, berikutnya adalah bisa diperhatikan di sini, ini adalah waktu sisanya. Jadi misalkan sebelum dilakukan proses, ini adalah 5, 4, 2, kemudian dilakukan proses oleh prosesor, ini berkurang jadi 2. 2 didapat dari mana? 5 dikurangi waktu prosesor. Oke, saya tulis di sini biar tidak lupa. Kita kasih nama remain time. Itu sama dengan waktu yang dimiliki oleh si task. Misalkan kita kasih nama task time. Yang ke tas keberapa dikurangi prosesornya. Oke, berikutnya adalah perhatikan kembali nanti yang di sini dimasukkan lagi ke dalam task time-nya. Jadi yang semula 542 sekarang jadi 242. Yang kemudian proses berikutnya lagi dari 242 sekarang jadi 142 dan seterusnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kita tahu bahwa proses A ini kalau remain time-nya sudah 0 atau kurang dari 0, dia harus berhenti, tidak boleh masuk lagi ke dalam antrian. Tetapi kalau sisanya masih ada, si A ini harus masuk lagi ke dalam antrian. Oke ya. Ketika dia lebih dari 0, maka yang dilakukan adalah proses time-nya dapat perhatikan di situ adalah proses time-nya ini dapat dari mana? Sama dengan si prosesornya. Oke, akan tetapi kalau dia kurang dari 0, sama dengan 0, maka proses time-nya bukan lagi sama dengan prosesor. Kenapa? Misalkan proses time-nya 2. Prosesornya adalah 3. So, proses time-nya berapa? Bukan 3 lagi, tetapi sama dengan si task time-nya. Sama dengan si 2 tadi. Gitu ya. Sekarang kita masukkan ke sini. Remain time sama dengan task time-nya dikurangi prosesor. Task time-nya disimpan di variabel apa? Disimpan di variabel task. Yang mana? Yang punya key sama dengan temp. Nih, temp-nya kan tadi hasil dari dequeue. Punya key sama dengan temp.
task ini dictionary, tadi kita dalam masing-masing data itu punya list, ada 5 0, 4 0, dan 2 0. Task time yang mana? Yang ada di indeks ke 0 dari masing-masing key. Oke. Dikurangi processor time-nya, disimpan di variable limit time. Oke, kita cek sekarang. If remain time-nya lebih dari 0, apa yang dilakukan? Masukkan lagi tadi yang di DQ, dimasukkan ke dalam antrian. NQ task queue, apa yang dimasukkan? Adalah temp. Berikutnya adalah kita set processor time-nya sama dengan proses time-nya sama dengan si prosesor. Proses time-nya sama dengan si prosesor. Prosesor di variabel apa? Di variabel limit time. Oke. Sekarang else artinya apa? Remain time-nya kurang dari sama dengan 0. Kenapa Bu kok bisa kurang dari sama dengan 0? Karena bisa jadi misalkan ini proses time-nya adalah 2, prosesor time-nya adalah 3. 2 minus 3 kan sama dengan minus 1. Jadi bisa jadi remain time-nya bernilai negatif juga. Okay. Kurang dari sama dengan 0. So, proses time-nya kita set sama dengan bukan lagi limit time, tetapi sama dengan task time-nya. Oke. Berikutnya, kita set remain time-nya sama dengan 0. Supaya apa? Supaya tidak masuk lagi ke sebelah sini. Supaya tidak masuk lagi ke sebelah sini. Jadi, kalau remain time-nya sudah sama dengan 0, kita tidak perlu lagi masukkan ke dalam antrian lagi. Oke. Berikutnya, kita cek sekarang, kita masukkan hasil perhitungan kita, remain time-nya ini, ke dalam task kita. Supaya apa? Dinamis. Yang tadinya 5 sekarang berubah jadi 2, yang tadinya 4 berubah jadi 1, yang tadinya 2 berubah jadi 0. Oke. Task yang ke temp yang ke 0 itu sama dengan si remain time. Kemudian kita lihat di sini adalah selain proses time dia juga berfungsi sebagai total time. Ini bertambah seiring dengan data yang berada di bagian front itu diproses, walaupun dia tidak mengalami pemrosesan. Ini karena A lagi diproses, maka dia bertambah 3, si C juga bertambah 3. Karena si B diproses, maka si C bertambah 3 lagi, si A juga bertambah 3 lagi. So, kita butuh variabel tambahan di sini. Total sama dengan 0. Total sama dengan total plus proses time. Oke ya. Kita masukkan ke dalam variabel dictionary kita. Yang ke 1. Itu sama dengan total. Oke, sepertinya ini sudah. Kita print setiap, kita ingin tahu setiap iterasi ya. Kita returnkan adalah tasknya. Oke. Misalkan kita kasih nama new task sama dengan scheduling task. Oke, ini adalah kita lihat di sini. Ini adalah proses yang terdapat pada queue-nya. Kita printkan new task. Maaf, karena tasnya ini berubah ya, tasnya berubah. Bentar, kita jalankan lagi. Si A 5, si B 4, si
C2. Oke, kita jalankan. Oke, ini ya, dapatkan bahwa si A adalah 10, total waktu yang dibutuhkan A sama dengan 10, si B sama dengan 11, dan si C sama dengan 8. Kalau diperhatikan ini adalah isi dari Q-nya. Ini mulai dari iterasi yang kedua ya, kalau di sini. Iterasi yang ke sini. Iterasi yang ke sini. Ada BCA, ingat B-nya di sini adalah front, ini front, A ini adalah rear, BCA, kemudian berikutnya adalah CAB, CAB, berikutnya adalah AB, ingat frontnya dari sini, AB, kemudian berikutnya adalah B, ini adalah B, kemudian yang terakhir adalah MT. Oke. Ini tadi adalah proses penjadwalan dengan menggunakan Q.